Halo dulur-dulur tani kabeh, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik maneh karo aku Eko neng channel Giarta Production. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjawab sebuah pertanyaan dari dulur tani yang berkomentar di videoku yang berjudul "Benih padi unggul tahan air, cocok di lahan rawan asem-aseman". Dulur tani tersebut yang bernama Yoto Yotno, dia bertanya, "Bos, kalau di musim kemarau, cocoknya jenis padi apa untuk di daerah Kuningan, Jawa Barat?" Nah, pertanyaan ini akan aku jawab setauku ya sobat petani, karena aku tidak mengetahui jenis dan tekstur tanah di daerah Kuningan seperti apa. Tetapi aku rasa di daerah Kuningan tersebut tekstur dan jenis tanahnya hampir sama dengan di daerah Jawa Tengah. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa subreke ya lur. Oke, tanpa bertele-tele lagi, mari kita ke pembahasannya. Tanaman padi di musim tanam ini sebagian besar sudah memasuki masa panen. Di beberapa kawasan ada juga yang baru berumur sekitar 65 hari setelah tanam. Bagi yang belum panen, saat ini adalah saat yang tepat dilakukan kita para petani memilih dan menyiapkan benih yang cocok untuk walian atau musim kemarau, khususnya sawah tada hujan ya sobat petani. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan untuk memilihnya agar padi bisa tumbuh dan hasil panen tetap maksimal. Yang pertama yaitu memilih benih padi yang berumur pendek atau genjah. Ini berhubungan dengan ketersediaan air saat padi melangsungkan kehidupannya. Padi sangat butuh air saat proses pembentukan anak dan pengisian bulir ya sobat petani. Yang kedua yaitu memilih benih padi yang tahan atau toleran kekeringan. Ini berhubungan erat dengan karakter varietas padi yang tetap tumbuh maksimal walaupun kekurangan air. Kementerian Pertanian lewat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan sudah banyak merakit varietas padi yang didesain tahan atau toleran kekeringan sekaligus tahan genangan yang disebut varietas amfibi. Keunggulan lainnya adalah berumur genjah, rasa nasi pulen, dan hasil produktivitasnya tinggi. Varietas-varietas itu diantaranya adalah Situba Gendit, Towuti, Inpari 10 Laya, Inpari 38 tada hujan agritan, Inpari 39 tada hujan agritan, Inpari 40 tada hujan agritan, Inpari 41 tada hujan agritan, Inpari 42 agritan GSR, dan Inpari 43 agritan GSR. Khusus untuk Inpari 42 dan 43 agritan GSR ini lebih istimewa lagi ya sobat petani. Selain varietas amfibi, juga ada nama tambahan GSR yang kepanjangannya Grand Superless. Grand artinya kemampuan memberikan daya hasil tinggi meskipun kondisi lahan rendah. Kedua varietas ini bisa mengurangi input pemberian pestisida, pupuk kimia, dan air. Hasil lebih tinggi lagi dimungkinkan dengan pemberian kondisi lingkungan yang lebih optimal bagi tanaman. Diharapkan juga dapat mengatasi masalah akibat perubahan iklim global. Sedangkan super diartikan kemampuan memberikan hasil panen yang sangat tinggi. Nah, dari 9 varietas yang saya sebutkan tadi, memang belum semua benihnya ada di daerah Kuningan, Jawa Barat ya sobat petani. Tetapi kedepannya tidak mustahil jika akan tersedia di daerah sana. Sedangkan Situba Gendit, Towuti, Inpari 42 agritan GSR sudah menjadi varietas eksistensi yang menyebar di penjuru Pulau Jawa. Setelah memilih benih yang pas, teknik budidaya yang sesuai dengan pengelolaan tanaman terpadu atau PPT padi harus juga diperhatikan. Olah tanah sempurna, pemberian pupuk organik yang maksimal agar tanah kembali subur. Karena
Setelah satu musim tanam, unsur hara terkuras terserap tanaman. Selain itu, pupuk organik juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengikat air. 1 gram bahan organik mampu mengikat air sebanyak 4 ml dalam tanah, sehingga lahan awet basah ya sobat petani. Saat curah hujan tak menentu, tanah sawah juga menjadi asem-aseman yang menyebabkan pertumbuhan tanaman padi terganggu ya sobat petani. Ini disebabkan unsur hara tidak bisa diserap tanaman dengan sempurna. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pemberian kapur pertanian atau dolomit untuk menetralkan pH tanah. Lalu, bagaimana dengan varietas eksistensi seperti Ceherang, Inpari 30, Inpari 32, Inpari 33, Mekongga, IR64, dan lain sebagainya? Apa bisa dan cocok ditanam saat musim kemarau? Jawabannya, bisa dan cocok-cocok saja ya sobat petani, asal persediaan air mencukupi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu tadi kurang lebihnya jawabanku tentang pertanyaan dari dulur tani asal daerah Kuningan, Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk sobat petani semua. Untuk dulur-dulurku tani yang ingin bertanya, jangan ragu, silahkan tanya saja di kolom komentar. Namun bila ada yang menanyakan benih, mohon maaf, aku tidak menjual benih untuk menjaga kenetralitasan aku untuk mereview benih padi unggul. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.